Jadi pertemuan kita hari ini itu didasarkan pada penyakit yang muncul pada tanaman, yaitu dilaporkan bahwa ada penyakit busuk hitam pada buah tanaman cabai besar. Nah, waktu itu Ulun bilang bahwa penyakit tersebut adalah antraknosa. Namun karena kebiasaannya antraknosa itu adalah busuk besar, kemudian terjadi bulatan dan kemudian kering, maka ini dianggap bukan antraknosa. Namun supaya lebih percaya, maka bagian ini kemudian kita belah dulu, plak langsung kita belah. Kemudian kita gesek menggunakan satu alat namanya pinset. Ibarat bukan pinset, pakai pisau pun boleh. Nah, kemudian kita gesek pakai pinset atau pakai pisau, kemudian kita masukkan ke dalam air. Nah, airnya tersebut kemudian kita uji menggunakan mikroskop. Ada apa gerangan di dalam sini? Nah, ternyata setelah kita cek usut demi usut, ternyata antraknosa ada. Setelah waktu itu Ulun konfirmasi di grup, ya kan, bahwa ini adalah antraknosa. Nah, kemudian ternyata setelah sekitar 12 jam kemudian atau semalaman, kemudian Ulun cek, ternyata hitamnya membesar dan lama-kelamaan muncul titik di tengah. Dan kemudian Ulun biarkan lagi, dan setelah 6 jam kemudian dari jam 7 pagi, Ulun ternyata melihat ternyata titik itu membesar dan mulai mengering. Nah, artinya sudah pasti bahwa itu cikal bakal antraknosa. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana sih penyakit itu masuk pada tanaman kita? Langsung saja, dari mana sih sebetulnya bisa masuk tersebut? Pertama, terbawa oleh benih. Jadi bapak-bapak semuanya, masing-masing benih punya ketahanan sendiri. Makanya kata orang, setiap orang itu pasti menurunkan genetikanya masing-masing. Dan setiap orang pasti beda-beda ketahanannya, tergantung dari siapa bapak dan juga siapa ibunya. Nah, mungkin terkadang kita berpikir, seperti ini kan kebiasaan bukan antraknosa, ya tidak? Kebiasaan dan antraknosa kebiasaannya itu seperti ini. Nah, yang namanya antraknosa kebiasaan seperti ini, kenapa jadi ini antraknosa? Bisa jadi karena memang benihnya memulai antraknosa dengan fase seperti ini. Jadi benih cabai besar yang ada saat ini yang kita tanam di sini, bisa jadi antraknosanya melewati fase seperti ini dulu, baru jadi yang seperti ini. Lalu, bagaimana cara kita mencegah supaya tidak tertular pada saat benihnya tidak terbawa oleh benih? Maka kita lihat dulu. Nah, di benih kan pasti benih dalam bentuk kemasannya tidak? Nah, setelah kita buka, langsung kita buka, ada benih yang sudah berwarna, namun ada yang benih belum berwarna, ya tidak? Benih berwarna itu sudah ada namanya perlakuan. Benih yang belum berwarna berarti belum ada perlakuan. Kalau kita menemukan ternyata benih yang kita pakai itu belum ada perlakuan sama sekali, artinya masih polosan, maka perlu kita berikan namanya perlakuan benih. Bagaimana? Boleh direndam menggunakan fungisida. Fungisidanya tipenya apa yang bagus? Tipenya kalau bisa yang sistemik. Jadi itu cara pertama atau jalan masuk pertama penyakit pada tanaman kita adalah sejak awal, sejak kecil terbawa oleh benih. Nah, kemudian yang kedua, jalan masuk penyakit pada tanaman kita itu melalui ujung akar. Karena ujung akar itu adalah mulut akar. Jadi di mana ujung akar itu adalah mulut tanaman. Ketika tanaman kita berada di daerah yang lebih rendah, sementara ada tanaman orang lain yang berada di daerah yang lebih tinggi, kemudian tanaman orang yang berada di daerah yang lebih tinggi tersebut kena hujan, dan kemudian ternyata tanaman orang itu ternyata kena satu penyakit, maka tetesan hujan akan membawa penyakit dari orang yang lebih tinggi tersebut menuju ke tempat kita yang lokasinya lebih rendah daripada orang tersebut. Sehingga tempat kita juga rentan atau rawan banget terkena penyakit juga. Nah, selain dari terbawa oleh air hujan tadi atau terbawa oleh aliran hujan tadi di akar, penyebaran penyakit bisa juga terbawa karena pupuk kandang. Nah, pupuk kandang yang belum matang itu biasanya mengandung patogen-patogen atau mengandung penyakit-penyakit yang justru berbahaya bagi tanaman kita. Maka dari itu, pastikan pupuk kandang yang kita pakai adalah pupuk yang memang sudah matang. Dan rekomendasi kita untuk menghindari dari resiko pupuk kandang tadi, gunakanlah kompos. Itu lebih aman daripada penggunaan pupuk kandang. Namun kalau memang kita tetap menggunakan pupuk kandang, maka gunakanlah pupuk kandang yang memang sudah matang. Dan kemudian juga bisa jadi ujung akar tersebut mendekati ke gulma. Jadi siapa tahu ada gulma atau ada rumput dan ternyata rumput tersebut justru dihinggapi oleh penyakit. Dan kemudian akar kita berkompetisi dengan rumput tersebut untuk cari makan. Dan ketika mereka saling tersentuh, maka bisa jadi
penyakit yang ada di rumput kemudian pindah ke tanaman utama kita. Nah, itu juga bisa jadi penyebab. Maka dari itu pastikan pada saat musim hujan ini sebaiknya lahan pertanian kita tuh lebih baik bersih. Karena dengan kita memastikan lahan pertanian kita bersih, kita menghindari resiko-resiko penularan akibat akar. Penyakit yang nomor 3 juga bisa masuk ke dalam tubuh tanaman melalui luka. Nah, siapa tahu misalnya kita lagi pruning, ya kan, mematah daun, plak langsung matah daun. Nah, ketika kita matah daun, sebetulnya kita bikin luka pada tanaman. Jadi ketika kita mematah daun seperti itu, maka luka tersebut juga bisa jadi resiko penyebaran penyakit. Bahkan kita aja nih, ketika kita plak langsung luka, ya tidak? Kalau luka kita dibiarkan gitu aja, maka nanti lukanya akan membentuk nanah. Nah, nanah tersebut berarti ada indikasi bahwa bakteri masuk ke dalam tubuh kita melalui jalur luka. Nah, maka dengan kita sebaiknya sesegeranya menembakkan fungisida setelah kita melakukan pruning atau membuat luka pada tanaman, kita menghindari masuknya tanaman melalui luka tersebut. Maka saran kita, kalau misalnya nih, Anda misalnya mau melakukan pruning, baik pruning itu dipatah manual menggunakan tangan atau digunting menggunakan gunting, sebaiknya lakukanlah sebelum penyemprotan pestisida. Nah, bukan sesudah kita nembak fungisida dulu, kemudian baru nanti sorenya atau besoknya pruning. Sebaiknya mending pruning dulu hari ini, besok nyemprotnya. Atau lebih bagus lagi, setelah kita pruning, baru kemudian kita semprot pestisida. Itu lebih bagus. Nah, kemudian juga kalau kita melakukan pruning menggunakan alat, sebaiknya alatnya itu steril. Jadi gini, seperti yang Ulun bilang tadi, ini kan, ini buah kena penyakit ya tidak? Nah, jadi buah ini, cara saya mengambil ya penyakit di dalam buah ini, ketika buah ini saya belah atau saya patah seperti ini, nah dipatah, ya kan? Nah, dipatah ya tidak? Nah, setelah dipatah seperti ini, kemudian saya ambil pinset, atau boleh juga menggunakan pisau. Nah, pisau, atau anggaplah misalnya ini pisau ya. Nah, pisau ini cara mengambilnya bukan ini diambil kemudian masukkan dalam mikroskop, bukan. Jadi mikroskop itu cukup hanya bagian kecil saja, sedikit saja. Jadi yang seperti ini kan ini sudah. Kemudian kita buka, ini dibuka lagi, anggaplah ini kan. Nah, ya. Kemudian ini ulun gesek kayak gini aja. Nah, kayak gini aja. Jadi ini kan ini taruh nih. Ini kan cuma gini ya. Kemudian ini celap-celupkan. Cep, 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 cep. Setelah celap-celupkan, airnya saya ambil. Ada ternyata. Kan bukan ininya loh. Bukan ininya. Tapi kan ini pinset saya. Atau kalau kita pakai pisau juga boleh. Kemudian kita gesek sedikit. Kita gesek sedikit. Kemudian gesekannya ini kita taruh ke air. Taruh ke air. Nah, air ini kita ambil. Pakai namanya pipet. Tahu pipet tidak? Pipet yang buat anak kecil yang panas. Nah, gitu. Tetesin, tetes sedikit. Nah, cuman begitu aja caranya. Ketahuan loh, kelihatan banyak banget antraknosanya. Kemarin saya kirimkan ke grup Paraset. Cara ngambilnya kayak gitu. Jadi bukan ini ya, bukan ini. Nah, cukup hanya gesekan. Apalagi ininya. Nah, jadi percaya tidak percaya, gesekan ini kemarin saya ukur tidak kurang dari 1000 antraknosa jamur Coleturticum ada di gesekan. Baru gesekan loh, belum di sini. Jadi gesekan ini saja itu isinya tidak kurang dari 1000 antraknosanya ada di gesekan seperti ini. Ini 1000 loh, bayangkan di sini. Nah, kayak gini coba. Ini kan berarti ininya sudah ada antraknosanya ya tidak? Nah, ketika antraknosanya di sini saya lupa nyuci. Kemudian saya gunakan alat ini, misalnya anggap ini gunting ya. Kemudian ini saya gunakan buat motong daun. Plak langsung motong daun. Kena nggak nanti? Kena. Nah, maka dari itu sebaiknya Bapak-bapak semuanya di sini sebelum ya menggunakan alat pertanian, sebaiknya pastikan alat pertanian itu sudah steril. Dan kemudian cara juga Anda melakukan pruning, Anda pastikan pruning dulu yang sehat duluan. Plak yang sehat dulu, yang tidak sehat tinggal dulu. Nah, setelah selesai Anda pruning yang sehat, baru yang terakhir, baru lakukan pruning yang tidak sehat. Karena kalau Anda langsung dalam satu bedengan, misalnya kan dalam satu bedengan, misalnya nih ada 2 yang kena penyakit, kemudian Anda langsung satu bedengan itu langsung di pruning, berarti alat Anda sudah bakalan terinfeksi oleh penyakit tersebut. Nah, penyakit tersebut justru bakalan membawa ke bedengan lainnya, maka mending tinggal dulu. Jadi misalnya bedengan pertama tinggal 2, bedengan ketiga tinggal 3, bedengan ketiga tinggal 2.
Nah, terus saja nanti setelah selesai melakukan pruning semuanya, baru di pruning yang kena penyakitnya. Itu lebih minim penularan daripada Anda hanya menggunakan satu alat untuk langsung mempruning semuanya sekaligus. Nah, kemudian juga yang selanjutnya adalah cara penyakit masuk ke dalam tanaman kita yang nomor 4 disebabkan karena adanya perantara. Nah, perantara pertama disebabkan karena hama. Nah, sebagai contoh, ini buah tanaman cabai. Ketika ini adalah buah tanaman cabai besar, ini musuhnya apa? Hamanya apa? Hama buah. Lalat buah, ya tidak? Lalat buah itu selain dari bakalan menyuntikkan telur, dia juga bisa jadi perantara terbawanya antraknosa. Nah, sebagai contoh yang seperti ini kan kena hitam nih, ya tidak? Dan kita sudah cek menggunakan mikroskop ya, di sini ada antraknya, ya kan? Kemudian dia tiba-tiba nyuntiknya gue di sini, kan nyuntik. Kira-kira nih dia bertelur, nyuntik dia sini, set nyuntik. Setelah dia nyuntik di sini, kemudian dia hinggap ke lain, kemudian nyuntik ke lain. Kira-kira kena nggak yang lain? Kena. Jadi artinya lalat buah pun sebetulnya bisa jadi pembawa penyakit antar tanaman. Kemudian juga yang selanjutnya namanya kutu kebul. Kutu kebul juga bisa jadi pembawa penyakit. Yang selain dari penyakit dirinya sendiri yaitu virus Gemini, kutu kebul juga ketika misalnya dia hinggap di buah, kemudian buah tersebut juga tertular oleh antraknosa, kemudian dia pindah nyebrang. Nah, yang di seberang pasti bakalan kena antraknosa juga. Yang selanjutnya kutu daun yang warnanya hijau itu juga bisa jadi perantara. Yang selanjutnya lagi trip juga bisa jadi perantara. Lalu apalagi belalang juga bisa jadi perantara. Apalagi kupu-kupu juga bisa jadi perantara. Hama tanaman bisa jadi perantara penyebaran penyakit antara tanaman. Nah, selanjutnya manusia juga adalah perantara penyebaran penyakit. Sebagai contoh seperti ini. Ini kena ya tidak, warnanya hitam seperti ini. Kemudian saya gesek, set. Ini tangan saya di sini. Percaya tidak percaya, tangan saya kalau saya masukin ke dalam air, ya air sekitar 2 sampai 3 mili, langsung saya celup. Kemudian air tersebut, kemudian saya ambil menggunakan pipet, langsung pakai pipet, kemudian saya taruh di mikroskop, dijamin di situ pasti ada antraknya. Saya berani jamin karena saya pernah nyoba. Jadi kebetulan ada buah cabai yang kena antrak, kemudian saya gesek-gesek tangan, ya pakai tangan loh, gesek pakai tangan, kemudian saya celup menggunakan air 3 mili, kayak gini ya. Nah, pencet-pencet 3 mili, kemudian airnya saya ambil menggunakan pipet, saya taruh ke mikroskop, dan ternyata di mikroskop juga ada antraknosanya. Nah, kayak gitu. Ternyata tangan juga bisa. Nah, jadi bagi pian-pian di sini yang misalnya sudah tercapai yang seperti ini tercapai nih. Nah, ya kada. Di tangan kita ini pasti loh. Nah, kayak gini ini pasti sudah ada antraknya. Nah, pegang yang lain juga berisiko bakalan kena. Penyebab selanjutnya adalah selain dari terbawa oleh manusia, terbawa oleh alat pertanian juga bisa. Nah, yang tadi alat panen ya, atau alat perlakuan. Yang ini alat pertanian, alat pengolahan. Sebagai contoh apa? Traktor. Penyakit itu ya, menurut penelitiannya rata-rata kalau dia sudah berada di tanah, dia bisa kondisinya dorman di dalam tanah, bisa sampai 1 tahun. Jadi ketika dia turun ke tanah, kemudian dia berada di tanah, kemudian dia dorman atau dia tidur di tanah, tidurnya tuh bisa 1 tahun tidak mati. Kemudian kita traktor, ya tidak? Nah, kemudian setelah kita traktor, kemudian kita ini sebetulnya di traktor tersebut sebetulnya sudah ada penyakitnya. Kemudian si operator traktor ini kemudian mengerjakan ke tanah yang lain. Nah, ketika mengerjakan ke tanah yang lain, maka bisa jadi juga tanah yang lain akan berpotensi bakalan tertular oleh penyakit juga. Saran saya juga kalau memang masih memungkinkan, sebaiknya alat pertanian sebelum mulai beroperasi untuk melakukan pengolahan tanah, sebaiknya dibersihkan terlebih dahulu. Dan selain penyakit juga yang sering terbawa oleh alat pertanian namanya biji gulma. Nah, ini kejadian loh. Ada satu daerah, gulma aneh. Saya seumur hidup belum pernah, tapi katanya tumbuh. Digali, tidak mungkin. Terbang tidak mungkin. Dibawa oleh burung tidak mungkin. Karena satu kecamatan tidak ada. Dari mana tumbuh gulma? Ternyata suatu ketika traktor luar, anggaplah misalnya traktor Lambung Anak misalnya kan, bawanya ke Banjarbaru. Bawa ke Banjarbaru, mengerjakan punya Banjarbaru, ya kan? Setelah dikerjakan di Banjarbaru sana, dia pulang, ya kan? Nah, setelah pulang tapi tidak dicuci, tidak dibersihkan.
Dan pada akhirnya gulma Banjarbaru karena tidak dibersihkan kemudian tumbuh di Lampung Anak. Cari aja, sering banget kejadian. Banyak katanya orang, saya belum pernah menemukan gulma seperti ini tapi kok ada. Ya kan? Ya sebetulnya terbawa oleh alat pertanian. Nah, kayak gitu. Jadi bagi pian-pian di sini, siapa tahu pian-pian di sini operator, ya, operator, maka dengan kita memastikan alat pertanian kita bersih, maka kita akan menghindari penyebaran pengganggu-pengganggu yang tidak diinginkan. Karena yang jadi masalah adalah ketika suatu pengganggu, baik itu hama maupun penyakit maupun gulma, dan itu tumbuh dan kemudian pertumbuhannya luar biasa, itu pasti bakalan jadi masalah luar biasa pada tanaman kita.